Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni Ibu Dr. Andewi Suhartini MAG dan Bapak Yudi Irfan MAG, serta mahasiswa kelas 6A yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Risa, Anissa Aulia Ramdhani Hamid, dan Asyifa Mila Adawiyah, yang akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kurikulum yang akan disampaikan oleh Saudari Asyifa. Bismillahirrahmanirrahim, saya Asyifa Mila Adawiyah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian kurikulum dan hakikatnya. Secara etimologi, kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan curere yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteksnya dengan dunia pendidikan, memberinya pengertian sebagai circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Istilah kurikulum ini kemudian digunakan untuk menunjukkan tentang segala mata pelajaran yang dipelajari dan juga semua pengalaman yang harus diperoleh serta semua kegiatan yang harus dilakukan oleh anak. Di dalam buku Hasan Basri disebutkan bahwa kurikulum ini bukan sekedar mata pelajaran atau mata kuliah, tetapi kurikulum ini merupakan semua rencana yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini dapat diartikan pula sebagai semua usaha lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Apabila aktivitas sekolah berkaitan dengan 3 pendekatan sekaligus 3 tujuan yang hendak dicapai dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, kurikulum yang dimaksudkan adalah semua aspek yang direncanakan dalam pendidikan yang bertujuan mencapai 3 ranah tersebut. Nah, dengan demikian berbicara mengenai kurikulum dalam perspektif pendidikan Islam, bukan semata-mata berbicara mata pelajaran, tetapi semua aspek yang terdapat dalam lingkungan sekolah, terutama berkaitan dengan mata pelajaran, sistem dan metode pembelajaran, hubungan interaktif antara pendidik dan anak didik, pengawasan perkembangan mental anak didik, sistem evaluasi, dan sebagainya. Menurut Tanah Syawadi, kurikulum ini merupakan rencana pendidikan atau pengajaran. Dalam rencana pendidikan ini terdapat pedoman atau pegangan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, dari beberapa pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum adalah seluruh rencana pembelajaran yang dijadikan pedoman oleh semua sivitas akademika yang terdapat dalam suatu lembaga pendidikan formal maupun non-formal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat kurikulum pendidikan Islam. Secara filosofis, hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan memiliki kurikulum masing-masing. Ada perbedaan antara kurikulum pendidikan umum dengan kurikulum kejuruan. Jika kurikulumnya berbeda, cara yang ditempuh dalam mengimplementasikan kurikulumnya pun akan berbeda. Kurikulum dengan pengertian di atas memberikan indikasi bahwa pedoman rencana pembelajaran tidak bersifat kaku. Kurikulum yang baik adalah yang dinamis, aktual, teoritis, dan aplikatif. Sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan, misalnya, pendidikan bertujuan meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa, pengembangan pribadi siswa, kemampuan sosial, dan atau kemampuan keterampilan kerja. Dengan tujuan tersebut, sudah pasti kurikulum harus diarahkan untuk kerja, dan juga dengan tujuan tersebut sudah tentu kurikulum itu harus diarahkan untuk mencapainya. Penguasaan pengetahuan akan berkaitan dengan penyajian materi ilmu pengetahuan yang teoritis. Pengembangan pribadi akan berkaitan dengan kurikulum yang diarahkan pada pengetahuan tingkah laku, moralitas, dan agama. Kemampuan keterampilan kurikulumnya diarahkan pada pengetahuan terapan yang memperkuat profesionalitas anak didik dalam memperdalam keahlian tertentu supaya siap pakai dan siap kerja sekaligus siap memperoleh penghasilan. Secara teoritis,
Bidang studi kurikulum berkenaan dengan konsep kurikulum yang sebenarnya sebagai rencana pengajaran. Rencana pengajaran yang dikonseptualisasikan berkaitan secara langsung dengan penentuan kurikulum, pengembangan kurikulum, desain kurikulum, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Menurut Nana Syaudi, sebagai rencana pengajaran, kurikulum ini berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat-alat pengajaran, dan jadwal waktu pengajaran. Sebagai suatu sistem, kurikulum ini merupakan bagian atau subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi, sekolah atau sistem sekolah. Kurikulum sebagai suatu sistem menyangkut penentuan segala kebijakan tentang kurikulum, susunan personalia dan prosedur pengembangan kurikulum, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaannya. Adapun fungsi utama sistem kurikulum ini adalah dalam pengembangan, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaannya, baik sebagai dokumen tertulis maupun aplikasinya, dan menjaga agar kurikulum tetap dinamis. Sekian pemaparan saya yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian kurikulum dan hakikat kurikulum pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Anissa Aulia akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai komponen kurikulum. Nah, kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasionalnya dengan baik, yang disebut dengan komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, ada 4 komponen utama dalam kurikulum, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu, di mana dengan lebih tegasnya lagi yaitu orang yang bagaimana sih yang ingin kita bentuk dengan kurikulum tersebut. Nah, yang kedua ada pengetahuan atau knowledge, informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan juga pengalaman-pengalaman dari mana terbentuknya kurikulum itu. Nah, bagian inilah yang disebut dengan mata pelajaran. Nah, yang ketiga ada metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi peserta didiknya itu untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Nah, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada metode dan cara penilaian atau evaluasi yang dipergunakan dalam mengukur dan juga menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Nah, baik, poin selanjutnya itu yaitu mengenai asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama itu ada kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Nah, kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam itu adalah yang bersifat integrated dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis ini ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman operasional dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kerangka dasar tersebut yang pertama yaitu ada tauhid. Nah, tauhid merupakan sebagai kerangka dasar kurikulum yang harus dimantapkan semenjak masih bayi, dimulai dengan memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid seperti azan atau iqomah terhadap anak yang baru dilahirkan. Nah, dengan ketauhidan inilah kita dapat mewujudkan tata dunia yang harmonis atau kosmos, yaitu alam semesta yang penuh tujuan, persamaan sosial, persamaan kepercayaan, persamaan jenis dan ras, persamaan dalam segala aktivitas dan juga kebebasan, bahkan seluruh masyarakat dunia adalah sama yang disebut dengan ummatan wahidah. Nah, dengan begitu maka tauhid merupakan prinsip utama dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dalam aspek hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya maupun aspek hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya. Nah, sehingga tercapai kehidupan yang sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat, termasuk juga di dalamnya pergaulan dalam proses pendidikan. Nah, tauhid yang seperti inilah yang dijadikan kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Nah, setelah tauhid itu yang kedua ada perintah membaca. Nah, perintah membaca ayat-ayat Allah ini meliputi 3 macam ayat, yaitu ayat Allah yang berdasarkan wahyu, ayat Allah yang ada pada diri manusia, ayat Allah yang terdapat di alam semesta di luar diri manusia. Nah, dari ketiga macam ayat Allah inilah jiwanya itu adalah tauhid. Nah,
disinilah letaknya kurikulum pendidikan Islam, sebab menurut Islam semua pengetahuan itu datangnya dari Allah, tetapi cara penyampaiannya saja ada yang langsung dari Allah dan ada pula yang melalui pemikiran manusia dan pengalaman indera yang berbeda satu sama lain, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dilihat dari segi kurikulum, sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut merupakan bahan pokok pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, misalnya membaca selain melibatkan proses mental yang tinggi, juga melibatkan pengenalan, ingatan, pengamatan, pengucapan, pemikiran, dan juga daya cipta. Nah, adapun motivasi yang terkandung dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 tadi adalah agar manusia itu terdorong untuk mengadakan eksplorasi alam dan sekitarnya dengan kemampuan membaca dan menulisnya. Nah, yang kedua yaitu ada dasar kurikulum pendidikan Islam. Nah, dasar-dasar kurikulum merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan dan juga organisasi kurikulum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Herman H. Holmes. Ia memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum itu dengan 3 macam, yaitu yang pertama ada dasar psikologis yang digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dari peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua ada dasar sosiologis yang digunakan untuk mengetahui tuntunan yang sah dari masyarakat. Dan yang ketiga ada dasar filosofis yang digunakan untuk mengetahui keadaan semesta atau tempat kita hidup. Nah, sedangkan yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri, yang pertama ada dasar agama, selanjutnya ada dasar falsafah, ada dasar psikologi, ada dasar sosial, dan yang terakhir yaitu ada dasar organisatoris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Risa dari kelompok 9 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Mohon izin untuk melanjutkan materi dengan tema Hakikat Pendidikan Islam dari rekan-rekan saya sebelumnya. Pada materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut berbeda menurut para analisis para pakar, kemudian ditambah dengan disesuaikan dengan esensi daripada pendidikan Islam itu sendiri. Maka menurut Iskandar dan Utsman tahun 1988 membagi prinsip-prinsip tersebut ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada prinsip mengarah kepada tujuan ataupun prinsip berasaskan Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, kemudian tujuan, kandungan, metode mengajar, dan cara perlakuan tersebut itu merupakan termasuk dalam prinsip berasaskan Islam, dan hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan agama dan akhlak Islam. Lanjut kepada prinsip yang kedua yaitu prinsip mengarah kepada tujuan. Seluruh aktivitas di dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan, tentunya sebelumnya dirumuskan terlebih dahulu. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik. Kemudian kita lanjut pada prinsip fleksibilitas adalah terdapat ruang gerak-gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pengajaran. Lanjut, ada prinsip integritas adalah kurikulum yang dapat menghasilkan manusia seutuhnya, manusia yang mampu mengintegrasikan antara fakultas zikir dan fakultas fikir, serta manusia yang dapat menyelesaikan struktur kehidupan dan struktur kehidupan akhirat. Baik, kita lanjut pada prinsip selanjutnya yaitu efisiensi, yang mana agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu,
tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, memadai, dan dapat memenuhi harapan. Kemudian ada prinsip kontinuitas dan juga kemitraan. Nah, bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya, baik secara vertikal, penjenjangan, ataupun secara horizontal. Kemudian ada prinsip individualitas. Nah, kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan anak pada umumnya, yang mana meliputi seluruh aspek pribadi peserta didik, seperti perbedaan jasmani, watak, intelijensi, bakat, serta kelebihan dan kekurangan daripada peserta didik itu sendiri. Kemudian ada prinsip kesamaan. Prinsip ini memperoleh kesempatan dan juga demokratis, yang mana kurikulum dapat memperdayakan semua peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga yang lainnya. Kemudian peserta didik juga dari berbagai kelompok, seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus, berbakat, unggul, berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Lanjut, ada prinsip kedinamisan adalah agar kurikulum itu tidak statis, tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Kemudian ada prinsip keseimbangan adalah kurikulum dapat mengembangkan sikap peserta didik secara harmonis. Yang terakhir yaitu ada prinsip efektivitas agar kurikulum dapat menunjang efektivitas pendidik yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Di sini saya akan membahas mengenai orientasi kurikulum dalam Islam. Kurikulum pendidikan Islam sendiri berorientasi kepada beberapa bagian. Di sini saya mengambil daripada Rama Yulis membagi beberapa bagian orientasi daripada pendidikan Islam. Yang pertama yaitu orientasi pelestarian nilai. Dalam pandangan Islam sendiri, nilai terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu nilai yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan nilai ilahiyah, dan juga ada nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri, yaitu yang disebut dengan nilai insaniyah. Nah, kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma atau kaidah kehidupan yang dianut dan juga melembaga pada masyarakat yang mendukungnya. Di sini tugas kurikulum sendiri yaitu menciptakan situasi dan program tertentu untuk tercapainya pelestarian kedua nilai tersebut. Orientasi ini memfokuskan kurikulum sebagai alat tercapainya agent of conservative. Kita lanjutkan pada orientasi yang kedua, yaitu orientasi pada peserta didik. Orientasi ini memberikan pedoman arah pada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan juga potensi yang dimilikinya, serta kebutuhan peserta didik. Kemudian, orientasi ini pun diarahkan kepada pembinaan 3 dimensi peserta didik. Yang pertama yaitu dimensi kepribadian, sebagai manusia, kemudian dimensi produktivitas yang menyangkut apa yang dihasilkan peserta didik, kemudian yang ketiga adalah dimensi kreativitas. Orientasi yang ketiga yaitu orientasi pada masa depan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Kemajuan suatu zaman ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologinya, serta produk-produk yang dihasilkannya. Hampir semua segi kehidupan tidak lepas dari keterlibatan yang namanya iptek, mulai dari kehidupan yang paling sederhana sampai kehidupan ataupun peradaban yang paling tinggi. Kemudian yang keempat ada orientasi pada social demand atau tuntunan sosial. Orientasi kurikulum ini bagaimana memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhannya, sehingga output di lembaga pendidikan pun mampu menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Yang kelima ada orientasi penciptaan tenaga kerja. Kurikulum pendidikan pun diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja yang ditujukan setelah lulus dari lembaga sekolah, maka
peserta didik mempunyai kemampuan dan keterampilan yang profesional, berproduktif, juga kreatif, mampu mendayagunakan sumber daya alam yang ada, sumber daya diri, dan juga sumber daya situasi yang mempengaruhinya. Kemudian selanjutnya ada orientasi penciptaan lapangan kerja. Orientasi ini tidak hanya memberikan arahan kepada kurikulum, bagaimana menciptakan peserta didik yang terampil agar dapat mengisi lapangan kerja di dalam masyarakat. Dikarenakan terbatasnya lapangan kerja sendiri, maka dalam hal ini kurikulum dapat pula menciptakan lapangan kerja sendiri. Sehingga peserta didik dapat mampu membuat lapangan kerja yang dapat menyerap serta terutama bagi dirinya sendiri ataupun juga untuk orang lain, sehingga orientasi hidupnya itu tidak bergantung kepada orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ungdur makola walatang durman kola. Wabillahi taufiq. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.